Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Meriatha, NIM B1B225058. Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa itu trias politika dan mengapa kekuasaan itu harus dibagi. Trias politika berasal dari bahasa Yunani yang berarti politik tiga serangkai. Sederhananya, trias politika adalah konsep politik yang berarti pemisahan kekuasaan. Adapun tujuannya dari konsep trias politika ini adalah untuk mencegah kekuasaan negara yang bersifat absolut. Konsep trias politika ditemukan oleh John Locke, seorang filsuf Inggris yang kemudian trias politika dikembangkan oleh Montesquieu dalam bukunya yang berjudul L'Esprit des Lois. Adapun inti dari konsep pemisahan trias politika atau pemisahan kekuasaan adalah membagi suatu pemerintahan menjadi tiga jenis kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Sebagai negara demokrasi, termasuk salah satu negara yang menganut konsep ini, penetapan trias politika di Indonesia terkait penerapannya di Indonesia, berikut ini kami menjelaskan satu persatu penerapannya berdasarkan setiap pembagian kekuasaan, yaitu yang pertama, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Terdapat tiga lembaga yang diberi kewenangan legislatif di Indonesia, antara lain MPR, DPR, dan juga DPD. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang untuk melaksanakan undang-undang dan roda pemerintahan. Di Indonesia, kekuasaan ini dipegang oleh presiden. Akan tetapi, mengingat kegiatan menjalankan undang-undang tidak mungkin dijalankan seorang diri, presiden kewenangan untuk mendelegasikan tugas eksekutif kepada penjabat pemerintah lainnya, yaitu para menteri. Dan yang ketiga, yaitu ada kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyat, atau sederhananya adalah kekuasaan kehakiman. Ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan juga keadilan. Fungsi yudikatif di Indonesia dilakukan oleh MA atau Mahkamah Agung dan MK, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi manusia, pengadilan negara terakhir dan tertinggi, yang salah satu fungsinya adalah untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. Sementara, salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah melakukan uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Perlu diketahui, selain ketiga pembagian kekuasaan tersebut di atas, di Indonesia juga terdapat kekuasaan eksaminatif, sebagai diamanatkan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang 1945. Yaitu sebagai kekuasaan yang berfungsi untuk memeriksa keuangan negara, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kekuasaan harus dibagi, bukan terpusat pada satu entitas untuk mencegah penyalahgunaan, melindungi hak-hak individu, dan menciptakan pemerintah yang akuntabel. Sejarah telah menunjukkan bahwa kekuasaan yang tidak terbatas rentan terhadap tirani dan juga korupsi. Berikut adalah alasan utama mengapa kekuasaan harus dibagi, yaitu yang pertama, mencegah tirani dan penyalahgunaan itu terbagi menjadi dua, yaitu kecenderungan untuk korupsi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lord Acton, kekuasaan cenderung korupsi dan kekuasaan absolut cenderung korupsi secara absolut. Apabila kekuasaan terpusat pada satu orang atau lembaga, tidak ada pihak yang dapat mengendalikan atau menguasai tindakannya, sehingga sangat mudah untuk disalahgunakan. Dan yang kedua yaitu ada perlindungan hak-hak sipil. Pembagian kekuasaan berfungsi sebagai benteng untuk melindungi hak dan kebebasan warga negara dari tindakan-tindakan yang sewenang-wenangnya dalam pemerintahan. Dan yang kedua yaitu ada menciptakan sistem terkontrol dan keseimbangan atau
checks and balance, terbagi menjadi dua, yaitu saling mengawasi dan juga mencegah dominasi. Saling mengawasi dalam membagi kekuasaan ke dalam cabang-cabang pemerintahan yang terpisah, misalnya eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Terhadap setiap cabang dapat mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan cabang lainnya. Mencegah dominasi. Sistem ini memastikan tidak ada satu cabang pun yang menjadi terlalu kuat dan mendominasi cabang-cabang lainnya. Sebagai contoh, badan legislatif dapat membuat undang-undang, tetapi badan eksekutif atau presiden dapat memvote-nya. Dan badan yudikatif atau Mahkamah Agung dapat memutuskan apakah undang-undang tersebut konstitusional. Dan ketiga, yaitu ada meningkatkan akuntabilitas, terbagi menjadi dua, yaitu kejelasan tanggung jawab dan juga transparansi. Kejelasan tanggung jawab, pembagian kekuasaan membuat tanggung jawab setiap cabang pemerintahan menjadi jelas. Hal ini memudahkan publik dan lembaga lainnya untuk pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang akan ia ambil. Dan yang kedua yaitu ada transparansi. Transparansi dapat memisahkan fungsi-fungsi pemerintahan. Proses pengambilan keputusan menjadi lebih transparan karena setiap cabang harus beroperasi di bawah pengawasan publik dan cabang lainnya, yaitu ada mendorong deliberasi dan dan yang keempat yaitu ada mendorong deliberasi dan efektivitas, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama proses yang matang dan juga spesialisasi tugas. Proses yang matang, sistem yang terpisah mendorong perdebatan dan musyawarah yang lebih teliti dalam pembuatan kebijakan. Masing-masing cabang memiliki peran dan kekuasaan yang berbeda, sehingga banyak sudut pandang yang dipertimbangkan sebelum sebuah keputusan diambil. Dan spesialis tugas, pembagian kekuasaan memungkinkan setiap cabang untuk berfokus pada fungsi utamanya, sehingga meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja. Misalnya, pengadilan dapat berfokus pada penegakan hukum tanpa terpengaruh oleh tekanan politik dari eksekutif dan legislatif. Peran trias politika sebagai sistem yang menerapkan pada pemerintahan Indonesia. Pemisahan kekuasaan memegang peranan penting terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Adapun berbagai peran penting itu adalah, yaitu yang pertama, ada sistem negara bisa melakukannya sesuai prosedur. Dan yang kedua, yaitu ada setiap lembaga yang ada di negara kita akan menjalankan dan mengelola tugas negara. Mereka pun juga akan menyesuaikan aturan yang berlaku. Dan yang ketiga, yaitu ada aspirasi rakyat bisa diterima dan dikaji oleh lembaga-lembaga yang ada, terutama lembaga yudikatif. Jadi, trias politika adalah konsep pembagian kekuasaan dalam pemerintahan yang dikemukakan oleh filsuf Prancis Montesquieu. Konsep ini membagi kekuasaan pemerintahan menjadi 3 cabang yang independen dan saling mengimbangi, yaitu yang pertama ada legislatif atau kekuasaan pembuat undang-undang. Tugasnya itu adalah bertanggung jawab dan membuat undang-undang dan peraturan. Dan yang kedua ada eksekutif atau kekuasaan pelaksana, bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang dan mengatur pemerintahan. Dan yang ketiga adalah yudikatif atau kekuasaan pengadilan, bertanggung jawab untuk menafsirkan undang-undang dan menyelesaikan sengketa. Tujuan trias politika adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap cabang kekuasaan memiliki kontrol dan aksi yang penuh. Kesimpulannya adalah, trias politika atau pemisahan kekuasaan adalah salah satu konsep politik yang masih menerapkan hingga sekarang. Indonesia masih menjadi salah satu negara yang menerapkannya. Adanya konsep ini membuat kekuasaan di suatu negara terbagi atas 3 lembaga. Ketiganya memiliki perannya masing-masing. Indonesia sendiri menerapkan konsep ini dengan pendekatan yang berbeda, terutama
selepas amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia, lembaga yang berlaku tidak hanya eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif, tetapi juga lembaga eksaminatif yang berfungsi untuk mengawasi keuangan negara. Perbedaan lainnya ada pada lembaga yudikatif. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yudikatif tidak hanya diwakili oleh MA atau Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, melainkan juga Komisi Yudisial atau KY yang berdiri secara independen serta memiliki kewenangan terkait kehakiman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.